Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Takwa merupakan salah satu kunci kita di dalam kehidupan beragama ini untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam ajaran Islam merupakan menjalani perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Ketika kita benar-benar yakin terhadap ajaran Islam, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan itu konsekuensi janji kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan apa? Menjalani segala macam perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Ini merupakan kunci kita di dalam kehidupan beragama Islam, di mana perintah Allah Subhanahu wa taala tentang taqwa, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Di dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan takwa juga merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 131. Takwa punya peran dan fungsi yang sangat penting di dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dinukil oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah di dalam kitabnya Mukhtarul Ahadis, bahwa Imam Abu Ya'la rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bittaqwallah fa innaha jama'a kulla khair." Wajib atasmu bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa itu adalah himpunan segala macam kebaikan. Diriwayatkan lagi dari Imam Suyuti, menukilkan di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir dari riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, sebuah wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi mewasiatkan kepada Abu Dzar, "Usik bittaqwallah." Aku wasiatkan kepadamu takwa kepada Allah, maka sesungguhnya takwa itu adalah kepala daripada segala urusan. Karena itu menjadi hal yang penting ketika kita benar-benar yakin beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan apa? Yaitu menjalani segala macam perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Ini merupakan kunci kita di dalam beragama Islam. Karena itu manfaat bagi orang-orang yang bertakwa sangat besar. Memang mengatakannya mudah, tapi menjalaninya sangat sulit. Kenapa? Karena banyak orang yang hubbud dunia, cinta kepada dunia, akhirnya sulit untuk menjalani menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi janjinya Allah sangat besar kepada kita. Bagi orang-orang yang bertakwa adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di kesempatan kali ini marilah kita sama-sama saling mengingatkan diri saya dan diri kalian semua. Yuk sama-sama kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jalani segala macam perintah Allah, jauhi segala macam larangannya. Insya Allah kita akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Manfaat daripada orang-orang yang bertakwa sangat besar, sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasail Imaniyah mengatakan tentang manfaat takwa. Di dalam bab pertamanya beliau menguraikan tentang manfaat daripada takwa yang sangat singkat dan padat, yaitu yang pertama, orang-orang yang bertakwa mendapat penjagaan ilahi, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita benar-benar yakin dan bertakwa kepada Allah, jalani perintahnya, jauhi semua larangannya, yakin Allah selalu bersama kita. Yang kedua, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan yang berikutnya, yang ketiga, merupakan penghapus daripada segala macam kesalahan kita bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang keempat, merupakan pengampun daripada dosa-dosa kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzu fadlin azim.
wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberi kepadamu pembeda antara yang hak dan yang batil, dan kami akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu serta ampuni segala macam dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Suratul Anfal ayat 29. Jadi manfaat takwa, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita tidak benar-benar bertakwa, akan berat kita menjalani kehidupan ini di mana kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita benar-benar mengikuti perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus kita jauhkan, mana yang harus kita jalani. Insya Allah manusia akan mendapat nilai-nilai kebaikan dan menghindari nilai-nilai kejelekan. Insya Allah hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Yang berikutnya, manfaat daripada takwa yang kelima, keselamatan daripada azab, dan yang berikutnya penghilang daripada para duka. Jadi kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaga kita daripada azab dan bala dan musibah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, jauh dari syariat Allah, maka azab dan musibah bala akan selalu datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 61, dan Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak pula berduka cita. Jadi kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan jauhkan kita dari segala macam azab dan musibah. Banyak contoh ketika ada musibah bencana alam, baik itu tsunami, banjir, tanah longsor dan lainnya, Allah telah ibaratkan, Allah telah contohkan bukti kebenaran ayat-ayat Allah. Kita nggak usah jauh-jauh berbicara tentang masa-masa lalu atau orang-orang di luar negeri. Di negeri kita berapa banyak bala dan musibah dari waktu tsunami Aceh dan yang lainnya. Allah contohkan tempat-tempat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, baik di masjid ataupun guru ngaji, ustadz yang benar-benar menjalani perintah Allah. Allah selamatkan dia dari musibah dan bala tersebut. Bagaimana waktu tsunami Aceh, tempat yang selamat justru masjid. Waktu gempa bumi, tanah longsor di berbagai belahan Indonesia lainnya, ternyata banyak tempat-tempat yang terselamatkan yang ketika kita cari kenapa tempat itu bisa selamat, ternyata ada orang-orang bertakwa di situ. Ada tempat-tempat yang menjadi media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketujuh, manfaat daripada kita bertakwa kepada Allah, solusi dari segala macam problem. Dan yang berikutnya, kedelapan, merupakan pintu daripada dibukanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan baginya solusi kehidupan, jalan keluar di dunia, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Berapa banyak orang yang hidupnya pas-pasan, seolah-olah mungkin dalam kacamata kita dia tidak akan mampu bertahan hidup dari segi ekonomi, tapi karena dia bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan hidup. Dia bisa bahagia dunia dengan hidup yang pas-pasan, atau bahkan ketika dia benar-benar bertakwa kepada Allah, mungkin dia kepengen berangkat haji atau berangkat umroh, tapi karena dia tidak punya rezeki, dia tetap menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beribadah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, memakmurkan masjid. Tapi datang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, orang yang memberi rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga, memberangkatkan orang-orang yang bertakwa tersebut. Banyak kisah-kisah ini. Jadi jangan takut. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taati perintahnya, jauhi semua larangannya, yakin janjinya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rezeki dari jalan yang enggak pernah kita duga. Yang berikutnya, yang kesembilan, manfaat daripada orang-orang yang bertakwa adalah kunci daripada segala macam kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusran. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya kemudahan di dalam segala macam urusannya. Surat At-Talaq ayat 4. Yang berikutnya, yang ke-10, manfaat daripada takwa sebagaimana dinukil dalam kitab An-Nasuih Ad-Diniyah wal Wasail Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad. Beliau mengatakan, manfaat daripada takwa yang berikutnya adalah mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'azzim lahu ajran. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus segala macam kesalahannya dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Dan yang berikutnya, manfaat takwa
tidak habis di sini, masih banyak lagi manfaatnya, yaitu pintu dari segala macam keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti janjinya Allah akan limpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah akan siksa daripada perbuatan maksiat mereka, daripada perbuatan tercela mereka. Jadi kalau kita benar-benar yakin dan bertakwa, penduduk negeri ini beriman bertakwa, pasti janjinya Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kenapa musibah banyak datang kepada kita saat ini di negeri ini? Karena banyak orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak mau menjalani perintahnya Allah. Mereka hanya mengambil sepotong-sepotong. Ambillah Islam secara menyeluruh. Kalau kita benar-benar taati perintahnya dalam semua kehidupan kita, insya Allah akan memberikan keberkahan kita hidup baik di dunia maupun di akhirat, dan negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang berikutnya, manfaat daripada bertakwa kepada Allah, mendapat keselamatan dari siksa dan azab api neraka. Summa nunajjil ladzina taqu wa nazara az-zalimina fiha jisiyan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 72. Yang berikutnya, manfaat daripada bertakwa yang ke-13, janjinya Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mau tunggu apa lagi? Kalau kita mau janjinya Allah, mendapat surganya Allah, terbebas dari azab siksa api neraka, jadilah orang-orang bertakwa, menjalani semua perintah Allah dalam semua kehidupan kita, baik pekerjaan kita, pendidikan kita, mencari harta kita, ekonomi kita, tahta, pangkat, jabatan kita. Jadilah di situ ladang amal kita untuk menjadi orang yang bertakwa, menjalani perintah Allah, jauhi semua larangannya, jauhi semua yang haram, jalani semua yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terakhir, manfaat daripada takwa itu mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Insyaallah janjinya Allah ini benar. Kalau kita benar-benar orang bertakwa, kita akan mendapat kemuliaan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Makanya jangan heran kalau kita lihat para ulama, para salafun soleh, para kiai ustadz kita menjadi orang-orang yang sangat dihormati. Kenapa? Karena mereka merupakan contoh miniatur daripada yang mengikuti teladan Nabi Muhammad, warasatul anbiya, al ulama, ya, mengikuti pewaris para nabi. Mereka contoh orang-orang yang menjalani perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Akhirnya mereka mendapat kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Karena itu jadilah kita orang-orang yang bertakwa, insya Allah hidup kita akan mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini buat diri Al-Faqir dan semua jamaah yang mendengarkan, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang pecinta Rasul, pecinta syariat Islam, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mencinta dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu menjalani perintah-Mu, menjauhi semua larangan-Mu, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengagungkan syariat-Mu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mencintai agama-Mu, dunia dan akhirat. Insyaallah mudah-mudahan kami mendapat keselamatan dunia dan akhirat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.